Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini adalah hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Dan saya percaya inilah kita melihat kebaikan Tuhan, sehingga kita sampai hari ini ada sebagaimana ada. Amin. Bahkan minggu ini ada minggu pertama untuk kita beribadah. Dan percayailah bahwa untuk minggu selanjutnya Tuhan akan terus berikan kesempatan untuk kita bisa beribadah seperti ini, dan kita boleh saling menguatkan, dan kita terus dapat saling membangun, dan kita terus dibawa untuk terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi ini saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, yang mana kita bicara tentang anak Tuhan yang berintegritas. Anak Tuhan yang berintegritas. Ya, tahun 2021 diprediksi oleh banyak orang. Tahun yang di mana tahun ini dikatakan, ada orang mengatakan banyak tantangan, bahkan goncangan. Saya menyadari bahwa goncangan dan tantangan ini tidak hanya tahun 2021, tetapi tahun-tahun yang lalu pun goncangan, tantangan ada, betul gak? Tapi itu bisa kita lewati karena apa? Kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti tahun ini adalah tahun yang banyak goncangan dan tantangan, maka dari itu kita harus menjadi anak Tuhan, bertumbuh, dengan kata lain menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Kok menang semua? Anak Tuhan yang berintegritas, itu tema yang diberikan oleh gembala pembina kita GB Gatot Subroto dalam pengembalaan Bapak Pendetanya Insinyur Niko untuk tahun 2021 ya. Bahkan dari Sinode Gereja Betel Indonesia maksudnya sama, yaitu memberi tema, yaitu membangun karakter ilahi. Berarti saudara dan saya, suka atau tidak suka, sebagai gereja Tuhan, karena kita tahu waktu ini adalah waktu yang singkat, yang mana Tuhan Yesus akan segera datang, sekalipun kita tidak mengerti tanggal, waktu, tanggal dan waktunya. Tetapi sebagai anak Tuhan, saudara dan saya dituntut sampai hari ini supaya semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dengan kata lain, anak Tuhan yang berintegritas serta memiliki karakter ilahi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi pribadi yang jujur, karakter yang kuat, serta selalu mengedepankan kebenaran. Dapat dipercaya, perkataan dengan perbuatan selalu selaras. Dengan kata lain, sinkron. Tidak hanya kita ngomong ini, tapi apa yang kita katakan harus sinkron dengan apa yang kita perbuat. Arti integritas menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran. Amin. Saya percaya kita pasti ingin jadi orang yang memiliki integritas, orang yang jujur ya. Setiap kita pasti merindukan hal itu. Tapi untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan memiliki karakter ilahi tidak otomatis begitu saja, tapi perlu yang namanya perjuangan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita melihat salah satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf yang memiliki hidup yang berintegritas, karena dia adalah pribadi yang jujur. Bukti kejujurannya, dia menyampaikan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ya, di dalam Kejadian 37 ayat ke-5 hingga 8, kemudian ayat 9 hingga ke-11.
Dia marah tentang mimpinya kepada saudaranya dan juga kepada kedua orang tuanya. Selain dia menceritakan mimpinya, Yusuf juga berkata jujur kepada saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan yang dihadapi oleh keluarganya. Akhirnya keluarganya pergi ke Mesir lalu mencari makanan. 2 kali dan beberapa kali setelah keluarganya datang ke sana, akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa dia masih hidup. Di dalam Kejadian 45 ayat 3 hingga ayat yang kelima, saudaranya sudah berpikir Yusuf sudah mati, tapi ternyata Yusuf masih hidup. Semuanya menunjukkan bahwa Yusuf ada seorang pribadi yang berintegritas. Buktinya apa? Buktinya dia berkata jujur. Oleh karenanya mari kita lihat pembacaan firman Tuhan pagi ini, ya. Kejadian 39 ayat pertama hingga ayat ke-23. Tapi tentunya tidak semua kita baca. Saya mengajak kita membaca mulai dari ayat kedua, kemudian ayat yang kelima, ayat kedua, ayat yang ketiga. Setelah itu kita lompat ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, keenam, yang keenam, ketujuh hingga ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, ayat kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat ke-6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7. Setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, mari tidur dengan aku. Ayat 7, ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat ke-9, ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersepuh dengan dia. Ayat ke-11 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu hari Oke, sekali lagi, 1, 2, 3 ayat ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ini, kita melihat tentang perjalanan kehidupan Yusuf. Mulai dari pasal ke-37, ke-8 dan ke-9 dan seterusnya. Yusuf perjalanannya tidak mudah. Di tengah-tengah keluarga saja tidak disenang oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ayahnya lebih menyukai Yusuf, menyenangi Yusuf. Ya.
Yakub lebih senang kepada Yusuf ditimbang yang lain, sampai dia diberikan jubah yang termahal. Hal itu membuat saudaranya menjadi iri. Singkat cerita, akhirnya Yusuf dijual, ya, dijual sampai masuk ke rumah seorang bernama Potifar. Saudara kasih Tuhan, di tempat itu kita melihat apa yang Yusuf lakukan. Dan di situ dikatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Yusuf tadi selalu dibuat berhasil. Melalui kehidupan Yusuf, ada beberapa hal yang patut untuk kita pelajari di dalam kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf jujur, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang berintegritas, maka ada beberapa hal yang Yusuf peroleh, yang Yusuf dapatkan. Bahkan itu menjadi pelajaran buat kita pagi hari ini, di minggu pertama tahun 2021 ini. Kita melihat bagian yang pertama, saudara kasih Tuhan, yang Yusuf peroleh ketika dia menjadi pribadi yang jujur. Yang pertama, hidup Yusuf selalu disertai Tuhan. Ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga tadi berkata, hidup Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya banyak hal yang dihadapinya yang tidak menyenangkan, tetapi Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya Yusuf tidak ditinggalkan sendiri, tetapi ia selalu bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, yang Yusuf peroleh, yang Yusuf dapatkan ketika dia menunjukkan bahwa dia pribadi yang jujur, dia mau berkata terus terang kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya di suatu tempat, di sebuah ladang, dan dia berkata berkas-berkas yang diikat, lalu berkas lain menyembah berkas punya dia. Saudara-saudaranya marah, memangnya kamu menjadi raja? Tapi kenyataannya Yusuf menjadi orang yang sukses, Yusuf menjadi orang yang penting di Mesir. Padahal jeda waktunya cukup panjang, tapi Yusuf sudah mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia katakan menunjukkan dia seorang yang jujur. Karena dia jujur, hasilnya apa? Hidupnya disertai Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan selalu buat berhasil. Dengan kata lain, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, selalu Tuhan berkati. Amin. Amin. Penerapannya buat kita hari ini, saudara kasih Tuhan, untuk menjadi pribadi yang jujur memang tidak mudah, tapi bukan berarti lalu itu tidak bisa. Karena itulah kita harus berjuang agar apa? Agar hidup kita disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Kalau Yusuf saja diberkati Tuhan ketika dijujur, saya percaya saudara dan saya pun ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menyatakan kasih setianya dan berkatnya bagi kita sekalian, baik dalam pekerjaan, ya, maupun dalam hal yang lain. Kejujuran itu penting dalam kehidupan kita. Masuk poin yang kedua, apa yang Yusuf peroleh ketika dia menjadi pribadi yang jujur. Perhatikan, saya membacakan ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf, perhatikan, diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Jadi yang kedua, ketika Yusuf menunjukkan integritas dalam kehidupannya, yang bertalian tentang kejujuran dalam kehidupannya, akhirnya itu dilihat oleh majikannya,
oleh Potifar. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf dipercayakan oleh tuannya untuk apa? Mengurus seisi rumahnya dan segala aset-aset yang dimilikinya. Luar biasa. Yusuf dipercayakan oleh majikannya untuk mengurus segala sesuatu apa yang dimiliki oleh tuannya. Sehingga dengan kepercayaan diberikan oleh majiknya kepada Yusuf, ternyata itu membuat apa? Majikannya tambah diberkati oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya apa yang Yusuf kerjakan tidak sia-sia, tapi selalu Tuhan sertai dan berkati. Bahkan bukan hanya Yusuf yang diberkati, majikannya juga diberkati. Mau mengalami hal ini? Mau mengalami hal ini seperti Yusuf? Kalau kita mau hidup kita selalu ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan, kuncinya belajarlah mengikuti hidup Yusuf, miliki kejujuran, sikap hati yang jujur, baik dengan diri kita secara pribadi, dalam keluarga, maupun dalam kegiatan dan pelayanan kita. Memang tidak mudah, saudara kasih Tuhan, untuk jujur, tetapi bukan betul tidak bisa. Tapi untuk meraih itu perlu perjuangan. Yusuf dipercayakan melakukan banyak hal. Pertanyaan buat kita hari ini, apa kita termasuk orang yang dipercayakan di dalam pelayanan? Kalau iya, kita termasuk orang yang dipercayakan oleh Tuhan, ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan mau, mari kita kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan membuahkan hasil. Pekerjaan Tuhan maju dan banyak orang dimenangkan, Tuhan dipermuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Kita saja kalau punya karyawan, ya, kalau kita punya usaha dan kita butuh tenaga yang bekerja membantu kita, kita berpesan kepada orang itu, kamu kerja yang baik ya, bekerja yang jujur ya. Ketika orang itu mendengar apa yang kita katakan, dia bekerja baik dan jujur, kita akan terus melihat orang ini memang patut dipercayai. Akhirnya apa? Kita terus promosikan. Sebab apa? Dia orang yang baik dan jujur, bertanggung jawab. Itu ada dalam diri Yusuf. Makanya majikannya percaya kepadanya. Kalau Yusuf saja dipercayakan oleh majikannya, oleh tuannya, saudara saya punya majikan di atas segala majikan, amin. Dia Tuhan kita yang baik. Kalau saudara dan saya dipercayakan untuk ambil bagian dan pelayanan, itu bukan karena kita hebat dari orang lain, bukan, tapi anugerah Tuhan yang mempercayakan kita untuk ambil bagian pelayanan. Ketika engkau sudah dipercayakan hal itu, Tuhan minta apa? Tunjukkan hidup kita yang memiliki integritas. Salah satunya kejujuran. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan hal itu, percayalah Tuhan akan terus mempromosikan kita dengan cara Tuhan. Dan promosi Tuhan itu luar biasa. Yusuf saja dipromosikan Tuhan, saudara pun akan dipromosikan Tuhan. Kuncinya apa? Kejujuran. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tahun 2021 ini tema tidak mudah.
Saya teringat dengan tema yang lalu di tahun 2020 yang lalu, memiliki dimensi yang baru. Saya semangatnya luar biasa, saudara kasih Tuhan, bicara tentang dimensi yang baru. Apa itu dimensi yang baru? Ternyata bicara tentang ukuran dan sebagainya, bla bla bla. Ukurannya dipakai bukan ukuran kita, tapi ukuran Tuhan. Ternyata setelah saya mengerti, baru hatinya tidak mudah. Dimensi yang baru, Tuhan izinkan saya untuk sekolah 2 bulan di Panti Nugroho. Kenapa? Terindikasi COVID, yang mana waktu itu baru pertamanya yang dikejar orang-orang yang pulang dari Lembang. Mudah menghadapi itu? Tidak mudah. Berat sekali sih betulnya, secara fisik enggak, tapi karena di ruang tertutup, orang bukannya saja harus orang lain, kita di dalam melongo aja. Kipas angin tidak boleh, AC apakah lagi, televisi pun tidak ada. Untung ada handphone. Makanya ketika handphone saya sudah kuotanya habis, saya langsung bilang, Bang, tolong isi kuotanya. Supaya apa? Supaya kuotanya nggak habis. Kenapa perlu diisi? Karena saya perlu dengar, di situ ada pujian, di situ ada firman. Kemudian ada Bapak Ibu telepon, kemudian ada yang ada video call, bisa ketemu. Sekalipun Bapak Ibu di tempat lain, saya di ruang itu, tapi masih bisa dada. Bisa menguatkan. Tapi apakah mudah menjalani? Tidak mudah. Saya lihat tanggal berapa waktu di minggu-minggu yang berapa tuh tentang dimensi baru. Saya lihat khotbah, saya lihat poin-poinnya, saudaraku dikasih Tuhan. Dan itu terjadi, saya ngalami di proses Tuhan. Kenapa? Untuk mengalami dimensi yang baru. Bapak Ibu pun pasti ngalami gitu. Sekalipun beda masalahnya. Nah, hari ini lebih dahsyat lagi, berbicara tentang apa? Integritas. Bicara tentang kejujuran, sifat yang harus kita miliki supaya lihat itu nanti kita diberikan banyak hal yang lebih lagi. Seperti Yusuf dipercayakan banyak hal oleh majikannya, biar saudara dan saya pun dipercayakan oleh Tuhan banyak hal tentang pelayanan. Amin. Tapi jangan takut, saudara. Ya. Proses hidup terus berjalan. Ya, Pak ya? Proses hidup terus berjalan. Jalanilah sesuai bagian kita. Apa bagian Tuhan, biarlah bagian Tuhan. Sama ingatkan, tahun 2021, tahun integritas. Tuhan mau supaya jemaat di Gunung Padang tidak lagi hanya melihat ke dalam, tapi Tuhan bawa kita untuk ke luar. Katakan keluar. Yang kenceng dong, keluar. Artinya apa? Pelayanan tidak hanya lagi di dalam, tapi kita harus keluar. Sudah Tuhan taruh di pikiran, tapi belum tertulis. Itu akan ditindaklanjuti seperti apa nanti. Makanya dari itu, kalau Bapak Ibu ambil bagian yang Tuhan percayakan untuk pelayanan, maka bersiap-siaplah untuk kita membicarakan hal ini. Supaya apa? Supaya betul-betul kehidupan saudara saya memancar sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, yang berhubungan dengan kejujuran, supaya orang lain pun merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita semuanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penerapannya buat kita sekalian hari ini, kejujuran merupakan hal yang perlu dimiliki setiap orang, terlebih anak-anak Tuhan, ya, terlebih anak-anak Tuhan, karena dengan kejujuran membuat orang lain dapat mempercayakan banyak hal dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita sekalian. Banyak hal yang dipercayakan dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab di dalam kehidupan saudara saya ada yang namanya kejujuran, yang menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang berintegritas. Yang ketiga yang Yusuf peroleh ketika dia menunjukkan hidupnya yang berintegritas, berhubungan dengan kejujuran yang miliki. Yang ketiga, Yusuf tetap menjaga rasa hormatnya kepada Tuhan.
Yusuf tetap menjaga rasa hormatnya kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7 hingga ke-10. Kejadian 39. Coba keluarkan ayat ke-7 hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, mari tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walau dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika Yusuf menunjukkan integritas dan kehidupannya yang bertalian dan kejujuran ada kehidupannya. Yang ketiga, Yusuf mendapatkan di situ, Yusuf tetap menjaga rasa hormatnya kepada Tuhan. Buktinya apa? Yusuf tetap menjaga moralnya dengan baik. Dengan kata lain, Yusuf tidak mau terjebak dengan sesuatu yang mungkin menyenangkan tapi dalam waktu sesaat. Dan kata lain, Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Pertanyaannya buat kita, mengapa Yusuf menolak ketika diajak oleh istri majikannya untuk melakukan sesuatu yang mungkin secara manusia hal yang sangat-sangat tidak baik? Ada 3 jawabannya. Yang pertama, karena Yusuf tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya Potifar yang dipercaya kepadanya untuk mengurus rumahnya, harta kekayaan dan aset yang miliki. Yusuf tidak mau mengkhianati itu. Hatinya luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf jujur. Yang kedua, karena Yusuf tidak mau moralnya menjadi hancur, rusak. Dan yang ketiga, karena Yusuf tidak mau hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, terputus karena dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lewat handphone yang kita miliki bisa sesuatu yang menggoda kita, bisa membuat pikiran kita menjadi kacau balau. Maka dari itu jangan sampai handphone itu merusak moral kita. Amin. Amin. Yusuf belum ada handphone, tapi ketika dia ada di tengah rumah majikannya, ternyata di situ dia berpikir Yusuf hanya melakukan pekerjaan. Ternyata istri majikan terpesona melihat Yusuf. Hati-hati kemana kita pergi, karena ketika kita pergi, kadang-kala ada orang yang melihat kita mungkin terpesona. Kalau ada orang terpesona, hati-hati. Bilang kiri kananmu, hati-hati ya. Oh malu-malu ya, kenapa sih? Aduh, hati-hati ya. Jangan sampai iblis itu menggoda kita. Kemanapun kita pergi, pasti dia mencari celah ya. Tapi kita belajar dalam kehidupan Yusuf, karena dia memiliki hidup yang berintegritas, bertalian dengan kejujurannya. Akhirnya dengan itu Yusuf tetap menjaga moralnya. Ia tidak mau terjebak dengan perbuatan yang hanya sesaat mungkin menyenangkan, tapi itu menghancurkan hidupnya. Dan kata lain, Yusuf tetap menjaga rasa hormatnya kepada Allah yang dia sembah, sehingga dia tidak jatuh di dalam perbuatan
dosa. Kenapa itu terjadi? Karena Yusuf pribadi yang berintegritas. Dia memiliki yang namanya kejujuran dalam hidupnya. Jadi pagi hari ini saya rindu supaya pesan firman Tuhan di dalam ibadah kita minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini, saya rindu supaya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sebelum menutup, salah satu yang menunjukkan hidup kita berintegritas adalah kejujuran. Karena itu merupakan rahasia untuk kita disertai Tuhan, dipercayakan banyak hal, dan kita tetap memiliki sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing, dan sekaligus kita masuk persiapan perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengenalanmu yang selamatkanku, pengolahanmu yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, ku kagumi. Katakan karya terbesar, dalam hidupku, kebenaranmu yang selamatkanku, pengolahanmu yang tak terkira, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, ku kagumi. Yesus Tuhan, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Dalam musik tetap kalau untuk puji dengan lembut. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar pagi hari ini yang bicara tentang anak Tuhan yang berintegritas melalui salah satu tokoh firman Tuhan, yaitu Yusuf. Hidupnya memiliki integritas bertanding kejujuran. Ketika dia memiliki integritas yang bertanding kejujuran di hidupannya, dia menjadi anak Tuhan atau orang yang selalu disertai Tuhan dalam hidup. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya oleh majikannya Potifar, dan dia tetap menjaga rasa hormatnya kepada Tuhan. Kali Yusuf saja diberkati Tuhan ketika ia memiliki kejujuran. Pagi hari ini mari kita mau belajar melalui kehidupannya, memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ketika engkau diberikan kepercayaan oleh Tuhan dalam segala hal, dalam pekerjaankah, di dalam pelayanan-kah, Tuhan minta lakukan itu dengan segenap hati, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, yang membuktikan bahwa hidupmu adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti Yusuf, dia jujur. Yang saudara dan saya pun miliki ada sikap hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika engkau dipercayakan banyak hal, lakukan itu semuanya dengan segenap hatimu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Materaikan firman itu di hati kami, materaikan firman itu dalam hidup kami.
agar firman Tuhan ini membawa kami terus bangkit, membawa kami terus maju, membawa kami terus mengalami suatu terobosan demi terobosan, karena Tuhan memampukan kami. Oleh karena Tuhan, setiap kami hari pagi, tiap malam pun dilayani, tidak seorang pun lewat, kami semua boleh diberkati. Dan setiap kami hari pagi ini, ketika pulang, tidak seperti datang, tapi pulang ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, dan ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara kasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita masuk dalam perjamuan kudus dan angkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh,
anak-anakmu yang memiliki hidup yang mencintai untuk mengasihi Engkau. Ambil bersama mereka hidup yang berintegritas, beri kejujuran seperti Yusuf memiliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Bapa buat kehadiranmu, pimpinanmu dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal, pertengahan, sampai di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, namamu ditinggikan dan dipermuliakan. Lewat ibadah ini, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami terus maju dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan yang terus dipromosikan oleh Tuhan. Terlebih dari Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berintegritas. Inilah Tuhan firman Tuhan telah kami dengar pagi ini. Biarlah memberkati kami semuanya. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menuntun, menyertai supaya kegiatan ibadah berjalan baik, dan setiap kami beri kekuatan dan jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri supaya mereka bisa hadir dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain seperti Tuhan menuntun kami pada waktu berangkat. Demikian kami pulang pun menyertai Tuhan sempurna. Ya, sepanjang hari ini apa yang kami lakukan, Engkau terus ditinggikan dan dipermuliakan bagi hidup kami dan keluarga kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat pimpinanmu dalam yang pagi ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita pulang dan menerima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus dan kedua kali Ia mendapat kita semuanya tetap setia. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.